Selamat siang pemirsa, bersama saya Syahna Suartono, kembali menemani Anda tentunya di Biz Update. Waktunya kita ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Biz Update juga punya informasi mengenai roti panggang kekinian yang pastinya enak dan punya banyak peminat. Dan ada juga informasi lain yaitu tentang bisnis dari salah satu artis Indonesia yaitu Gisela Anastasia. Nah, penasaran seperti apa? Ini dia informasinya untuk Anda. Dunia kuliner Nusantara saat ini terus menciptakan peluang-peluang kuliner yang unik dan baru. Atau kuliner legendaris disulap menjadi kuliner dengan mengikuti zaman yang tentunya banyak digemari berbagai lapisan masyarakat. Nah, dengan adanya berbagai inovasi baru dalam bidang kuliner ini, terdapat banyak sekali peluang usaha di bidang ini. Salah satunya toast bread atau roti panggang. Kuliner ini berupa sandwich dengan isian topping yang berbeda dengan isian sandwich lainnya. Waralaba Toast Bread juga bisa menjadi peluang bagi yang tertarik memiliki bisnis kuliner viral. Toast Bread menjadi salah satu jajanan premium yang diminati khususnya kaum milenial. Bisnis franchise merupakan peluang usaha bagi seseorang yang menggunakan ide, brand, logo, sumber daya, dan proses dari seseorang franchiser secara legal. Konsep bisnis ini sangat menguntungkan apalagi bagi pelaku bisnis pemula yang ingin cepat sukses. Maka waralaba atau franchise bisa jadi pilihan solusinya. Sebab, manajemen bisnisnya telah terbangun dengan matang dan resiko bisnisnya pun lebih kecil. Bahkan sebagian franchiser memberikan pinjaman dana kepada para franchise-nya. Strategi bisnisnya pun sudah teruji bertahun-tahun sehingga lebih efektif. Biz Update telah merangkum beberapa daftar waralaba toast bread kekinian yang bisa jadi referensi Anda. Eat Toast, roti panggang kekinian yang membuka peluang bisnis franchise dan menghadirkan usaha dengan mengusung konsep sandwich dengan topping pilihan. Benefit yang didapat diraih ketika bergabung menjadi mitranya, yaitu usaha seumur hidup, bebas royalti, dan ada beberapa pilihan paket usaha yang terjangkau. Modal paket usahanya mulai dari 8,5 juta rupiah, sudah termasuk booth, alat masak premium, roll banner, neon box, dan neon LED. Menggunakan roti dan topping berkualitas premium, Eat Toast menawarkan beberapa pilihan menu yang bisa dijajal, mulai dari basic toast, Thai toast, cheese and ham, barbecue toast, extra one and extra two. Untuk menu basic toast, harga pokok penjualannya sebesar Rp10.600. Sedangkan harga jualnya adalah Rp15.000. Jadi laba yang didapatkan adalah Rp4.400. Maka analisis usahanya, apabila dalam sehari terjual sebanyak 70 porsi, pendapatan perharinya mencapai Rp1.050.000. Dengan ini, maka laba yang bisa didapatkan dalam sehari adalah Rp308.000. Sehingga laba per bulannya mencapai Rp7,7 juta. Sure, menawarkan usaha waralaba toast bread dan kopi susu. Bisnis 2-in-1 ini adalah produk makanan siap saji dengan konsep grab and go. Mereka menyediakan paket franchise senilai Rp14 juta all in yang sudah termasuk fasilitas seperti cup, mixer, timbangan, booth 120x60x80, roll banner, daftar menu, scrap sandwich, dan lain-lain. Selain itu, Sure juga memberikan bonus wajan pemanggang, lid sealer, manual cup sealer, aeropress coffee, dan bahan baku awal. Perkiraan balik modalnya hanya cukup memakan waktu 2-3 bulan saja. Proyeksi tersebut diperkirakan dengan berdasarkan rata-rata penjualan per bulan sekitar 1.500 hingga 2.000 pack. Yang berikutnya adalah 5 warna. Mereka menawarkan kemitraan dengan modal Rp7,9 juta. 5 warna, toastnya terdiri dari isian telur, sosis, saus, selada, dan topping seperti krim susu, keju, Nutella, atau isian manis lainnya. Pilihan menunya mulai dari base manis hingga gurih. Dengan harga paket yang ditawarkan, Anda sudah mendapatkan fasilitas terlengkap mulai dari peralatan sampai bahan baku awal. Itu dia pemirsa bisnis roti kekinian yang mungkin bisa jadi ide bisnis Anda saat ini. Nah, beralih ke informasi selanjutnya nih, ini tentang budidaya tanaman hias yang saat ini sedang menjadi tren di kala pandemi. Nah, untuk ibu-ibu yang hobi mengoleksi tanaman mungkin bisa dijadikan peluang usaha nih ya. Salah satunya adalah budidaya tanaman termahal Alocasia aziani. Nah, kira-kira seperti apa informasinya? Ini dia. Tren memelihara tanaman hias di rumah nampaknya masih menjadi primadona. Begitu banyak tanaman hias yang diminati.
Mulai dari harga yang murah hingga ratusan juta. Dari sekian banyak tanaman hias daun, Alocasia menjadi salah satu tanaman hias yang menjadi incaran banyak kalangan. Alocasia memiliki daun yang berkarakter dan terlihat eksotis ketika dipajang. Selain itu, pada daunnya ada pula yang memiliki alur berwarna-warni dan berbagai tekstur dari tebal hingga mengkilap. Hal inilah yang menjadikan salah satu faktor orang-orang menyukai tanaman ini. Alocasia sendiri masuk dalam keluarga Araceae yang memiliki banyak jenis, seperti Alocasia green shield, Alocasia poli, Alocasia caprea, Alocasia black velvet, dan banyak lainnya. Harga Alocasia azlani ini sendiri cukup beragam, mulai dari ratusan hingga jutaan rupiah. Tak heran jika tanaman ini dapat menjadi salah satu ide bisnis yang cukup menggiurkan. Dan berikut tips budidaya Alocasia azlani yang telah Biz Update rangkum untuk Anda. Hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya tanaman ini adalah pencahayaan. Pasalnya, kebutuhan pencahayaan pada Alocasia sangat beragam. Ada yang bertahan di tempat teduh hingga sinar matahari penuh, tergantung varietasnya. Alocasia yang cukup mendapatkan paparan cahaya matahari akan memiliki batang yang kokoh dibandingkan dengan Alocasia yang kekurangan cahaya matahari. Warna daunnya cenderung lebih baik di antara tanaman yang lebih banyak cahaya. Pemupukan juga perlu dilakukan untuk tanaman hias Alocasia agar tetap sehat. Pupuk jenis lambat urai yang berbentuk butiran-butiran kecil dapat ditaburkan pada permukaan media tanam. Cara ini bisa efektif menutrisi sampai 4 hingga 6 bulan. Selain itu, media tanam menjadi faktor penting dalam menanam dan perawatan tanaman Alocasia. Secara umum, tanaman ini menyukai media tanam bersifat porous namun kaya humus. Media tanam harus memiliki kemampuan meniriskan air ketika menampung kelebihan air. Selain itu, pemangkasan menggunakan pisau atau gunting pada pangkal tangkai daun. Daun-daun yang telah tua, kering dan juga tidak kalah penting untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Pemotongan daun juga mampu mengacu pertumbuhan tunas baru, sehingga tanaman Alocasia bisa tampak subur dan mempesona. Dan tentu saja mempengaruhi harga jualnya di pasaran. Itu dia beberapa tips mengembangkan tanaman hias Alocasia azlani versi Biz Update. Semoga dapat memberikan inspirasi. Banyak pakar sejarah dunia mengatakan tanaman bawang merah telah digunakan oleh bangsa Mesir I pada tahun 3200 sebelum Masehi dan zaman Mesir II sekitar tahun 2700 sebelum Masehi. Hal ini dibuktikan dengan temuan-temuan arkeolog berupa patung-patung dan tugu-tugu yang melukiskan bentuk bawang merah tersebut. Bawang merah dikenal sebagai bumbu masak utama di dunia. Selain itu, bawang merah juga dapat dikonsumsi sebagai pelengkap sajian makanan seperti bawang goreng, acar, ataupun bagi yang menyukainya dapat dikonsumsi secara mentah. Nah, dengan sejarah panjang dan pangsa pasar yang luas, peluang bisnis dari tanaman yang dikenal dengan nama berambang ini pun sangat menjanjikan. Namun yang menarik, tanaman bawang merah ini ternyata dapat kita budidayakan di lahan terbatas seperti halaman. Seperti apa budidaya bawang merah rumahan ini? Selengkapnya dalam Biz Update hari ini. Sebelum melangkah ke cara menanam bawang merah di rumah, tak salah bila kita harus mengenal profil tanaman ini. Bawang merah memiliki nama lain Allium cepa. Akar tanaman ini berbentuk serabut dengan kedalaman 15-30 cm, sehingga bentuknya bercabang dan tak perlu kedalaman bidang tanam. Batang tanaman disebut diskus, bentuknya mirip cakram tipis berukuran pendek, sebagai melekatnya mata tunas dan juga akar. Dengan ciri-ciri tersebut, bawang merah dapat tumbuh di daerah di dataran rendah dan sangat cocok di negara beriklim tropis seperti Indonesia. Tanaman bawang merah sangatlah kaya manfaat bagi tubuh manusia. Apabila dikonsumsi secara rutin, tanaman berbau tajam ini dapat menghambat perkembangan sel-sel tumor maupun kanker, menyembuhkan luka tenggorokan, anemia, batuk, mengurangi gejala gangguan pernafasan, hingga menjaga daya tahan tubuh atau sistem imun pada manusia. Memang pada umumnya tanaman bawang merah ini diproduksi dalam skala besar pada lahan yang luas di berbagai wilayah oleh petani di Indonesia. Salah satu sentra produksi terbesar dengan kualitas terbaiknya adalah Kabupaten Brebes.
Namun, di era modern seperti ini, bawang merah ini dapat ditanam di lahan yang sempit dengan media polybag yang memanfaatkan halaman depan atau halaman belakang rumah, tergantung tempat tinggal yang Anda tempati. Berikut cara menanamnya. Pertama, masukkan tanah yang telah digemburkan ke dalam polybag sebanyak 2 cetok tanah. Setelah itu, masukkan bawang merah yang sudah dipotong tipis ujungnya, atau sekitar 1/4 bagian pada ujung umbi seluruhnya. Masukkan ke dalam proses pemumpukan, diberikan sebanyak 1 cetok untuk pupuk kompos, kemudian disiram air. Setelah tanaman berusia 1 hingga 2 minggu, boleh diberikan pupuk kembali. Untuk tips, hindari tanaman hias dari curah hujan dengan intensitas tinggi karena dapat merusak tanaman. Letakkan tanaman bawang bawah di halaman dengan cukup sinar matahari dan berikan jarak antar tanaman. Nah, bagaimana pemirsa di rumah? Mudah bukan? Anda kembali lagi di Biz Update. Momen Idul Adha nih pastinya menjadi momen yang ditunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Dan termasuk menjadi momen di mana para peternak ramai menjual hewan kurban dari sapi hingga kambing. Nah, di balik itu ternyata ada peruntungan lain nih dalam usaha hijauan pakan ternak yang ternyata omsetnya cukup menguntungkan. Nah, kira-kira seperti apa usahanya? Nanti kita akan lihat, tapi informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saatnya saya, Syahna Suwartono, pamit. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan tentu saja hindari kerumunan. Tetap saksikan Biz Update setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews. Sampai jumpa. Jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah masyarakat mencoba peruntungan dengan menjual hewan kurban. Tapi tidak hanya itu, ada juga yang mencoba peruntungan dalam usaha pakan ternak. Apalagi pakan ternak menjadi salah satu komponen utama yang selalu dibutuhkan dalam industri peternakan yang selalu dibutuhkan. Selain itu, banyak peternak yang kesulitan memperoleh hijau pakan ternak atau HPT dari kios yang tutup akibat dampak dari pandemi. Sehingga bisnis pakan ternak ini sangat berpeluang untuk menjadi usaha yang menguntungkan. Hijauan pakan ternak adalah produk yang dihasilkan dari tanaman pakan atau tumbuhan lain yang menghasilkan biomasa dan berklorofil. Produk ini tanpa menggunakan konsentrat yang mahal. HPT dapat diperoleh dari semua tanaman pakan seperti jagung, jerami, padi, pelepah pisang, dan lain sebagainya. Selain sebagai sumber utama serat kasar, pakan ini mampu mensuplai kebutuhan protein bagi ternak sapi maupun kambing untuk meningkatkan pertumbuhan dan kualitas daging. Karena HPT selalu dibutuhkan dalam keadaan segar dan jumlah besar, peluang berbisnis ini sangatlah cerah dan cukup menguntungkan. Hijauan tersebut terdiri dari rumput dan legum, dan tanaman kacang-kacangan seperti kacang panjang. Rata-rata satu sapi atau kambing memerlukan 10-25% pakan hijau dari berat badannya. Bisa disimpulkan seekor sapi dengan berat badan 300 kg membutuhkan HPT setiap hari sebanyak 30 kg. Sehingga, jika ada 200 ekor ternak, dalam satu hari omset penjualan HPT bisa mencapai 400 juta rupiah. Jenis hijauan paling populer adalah rumput gajah yang memiliki nama ilmiah Penicetum purpureum. Peremajaan tanaman ini dilakukan setelah 4-6 tahun untuk diganti dengan tanaman baru. Produktivitas rumputnya mencapai 100 hingga 200 ton per hektar dalam 1 ton. Rumput gajah mengandung protein sebesar 10%, 2% lemak, 31% serat kasar, dan daya cerna 52%. Kelebihan menanam pakan hijauan adalah manajemen pemeliharaan dan biaya produksi tanam yang relatif lebih rendah dibandingkan komoditas pertanian lainnya. Nah, itu tadi informasi tentang perhitungan usaha pakan ternak hewan. Semoga bermanfaat ya pemirsa.